melanjutkan materi PPN. Ya, ini kita akan bahas tentang faktur pajak. Ya. Ya, pengukuran pengusaha kena pajak dan faktur pajak. Ya. Dalam PPN ini subjek pajaknya adalah pihak pemungut. Ya. Nah, pihak pemungut yaitu adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean. Ya, penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya, maka dia dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, jadi ini pengusaha kena pajak ini yang memiliki kewajiban ya untuk melakukan pemungutan PPN kepada pihak yang bertransaksi dengan pengusaha kena pajak tersebut. Ya, apakah itu transaksi? Nah, jadi pengusaha kena pajak ini yang melakukan penyerahan, ya, apakah penyerahan di dalam bentuk jual beli, apakah penyerahan dalam bentuk jasa, apakah penyerahan dalam bentuk hibah, ya, atau bentuk-bentuk lain yang memenuhi kriteria penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Ya, maka kemudian pengusaha yang menyerahkan ini, atau kalau misalnya dalam kasus jual beli, ya berarti perusahaan yang atau pengusaha kena pajak yang melakukan penjualan, ya maka dia wajib memungut pajak dan nilai. Nah, yang dikecualikan adalah pengusaha kecil ya yang selama tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak ya dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari 4.800.000.000 ya. 4.800.000.000 rupiah sampai dengan 4 juta ya. Itu masih tidak dikenakan dikenakan PPN ya. Tidak dikenakan, penyerahannya tidak wajib memungut PPN. Nah, namun pengusaha kecil tersebut ya, meskipun jumlah penyerahannya masih di bawah 4,8 miliar ya, namun dia dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, jadi ini ada pengusaha omsetnya hanya miliar misalnya ya. Nah, tapi kemudian dia mengatakan enggak, saya nggak apa-apa, tapi saya minta dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, itu diperbolehkan. Ya, jadi kalau yang masih omsetnya di bawah 4,8 miliar itu voluntary, tapi kalau di atas 4,8 miliar itu menjadi kewajiban. Ya. Nah, kenapa ada yang voluntary? Ya, biasanya ini karena pihak membeli atau pihak yang bertransaksi dengannya itu mensyaratkan ya, atau meminta adanya faktur pajak. Ya, ini kalau di dunia usaha, ya ini akan banyak ditemukan bahwa pembeli yang biasanya memiliki kewajiban yang sudah merupakan PKP dan memiliki kewajiban PPN, nah dia ingin pembeliannya itu juga ada PPN-nya ya, karena itu nanti akan menguntungkan pengusaha kena pajak tersebut yang melakukan pembelian ya, misalnya dari segi perhitungan laba rugi ya dan kewajiban PPN ya, pajak keluaran yang harus dibayarkan. Jadi bisa berkurang. Itu jadi ada keuntungan cash flow dan keuntungan perencanaan pajak ya. Pengukuhan pengusaha kena pajak, pengusaha yang belum dikukuhkan yaitu dilarang mengenakan PPN atas penyerahannya. Ya kan? Kemudian juga tidak dapat mengkreditkan pajak masukan ya kecuali untuk barang modal berdasarkan undang-undang yang terbaru nih ya tahun 2022, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini kemudian diperbolehkan ya, karena biasanya perusahaan yang baru melakukan investasi biasanya dia beli barang dulu kemudian baru mengurus PPN gitu ya, mengurus PKP. Nah, karena sebelum dikukuhkan sebagai PKP tidak dapat dikreditkan ya, tidak dapat dijadikan kredit pajak PPN ya, sehingga dia secara cash flow akan mengalami kerugian. Nah, kemudian di Undang-Undang HPP ini kemudian diakomodir, diperbolehkan hanya untuk barang modal, ya sebelum dikukuhkan.
Kemudian pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP berkewajiban menekan PPN atas semua penyerahannya. Ya, jadi atas semua penyerahannya dia wajib mengenakan PPN, nggak boleh pilih-pilih gitu kan. Oh, dia nggak mau dikenakan PPN, tidak, gitu kan. Itu tidak boleh pilih. Jadi semuanya harus dikenakan. Kemudian dapat mengkreditkan PPN masukan ya dari pembeliannya. Ya, pencabutan ya, pengusaha tidak lagi memenuhi syarat diwajibkannya pengukuhan ya, tidak lagi menyerahkan BKP dan JKP atau peredaran brutonya turun ya, ini boleh minta dicabut. Pengusaha berhenti berusaha. Nah, ini selanjutnya adalah faktur pajak ya. Nah, faktur pajak ini adalah merupakan bukti pemungutan PPN yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya, dalam atas info. Nah, jadi administrasi di dalam faktur pajak ya PPN ya, ini adalah buktinya ya, dokumennya itu adalah faktur pajak. Ya, karena itu faktur pajak ini diatur juga secara khusus dan cukup ketat pengawasannya dari Direktorat Jenderal Pajak ya atas penerbitan faktur pajak. Faktur pajak merupakan bukti administrasi yang memungkinkan pengusaha kena pajak melakukan pengkreditan pajak masukan, ya PPN masukan. Jadi boleh melakukan pengkreditan PPN ya kalau ada faktur pajaknya. Ya. Jadi nanti itu di situ faktur pajak ada beberapa syarat ya. Jadi faktur dapat berupa bukti transaksi umum yang dipersamakan ya. Jadi ada juga transaksi-transaksi tertentu yang tidak yang tidak diperlukan faktur pajak ya, tetapi include di invoice-nya atau include di faktur atau include di tagihan. Ya, misalnya kalau Anda melihat tagihan Telkom misalnya gitu ya, telepon rumah gitu, tagihan Telkom, maka di sana ada PPN misalnya. Ya. Nah, PPN ini karena menagih PPN ya itu merupakan objek PPN. Nah, tetapi Telkom tidak perlu membuat faktur pajak karena invoice tagihannya itu sudah dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi faktur tagihannya itu ya selama nanti di situ dia mencantumkan data-datanya ya, nama perusahaan, NPWP, ya terutama yang pemungutnya ya, yang memungut pajaknya. Ya, nah itu ada beberapa dokumen nanti yang dipersamakan, jadi tidak perlu faktur pajak secara tersendiri. Kemudian isinya faktur pajak itu ada identitas penjual, ya, kemudian ada identitas pembeli, ada tanda tangan verifikasi ya. Kalau sekarang karena sudah menggunakan aplikasi online ya, tanda tangannya dengan tanda tangan sertifikat elektronik ya. Kemudian ada kode, nomor seri, dan tanggal. Ya, ini tetap ada. Ya, kode, kemudian jenis dan nilai barang kena pajak, kemudian nilai PPN dan PPNBM ya, kalau ada PPNBM. Ya, ini adalah data yang harus dilengkapi dalam faktur pajak. Ya, kapan pembuatan faktur pajak? Ya, faktur pajak ini dibuat yaitu pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Ya, jadi pada saat penyerahan itu terutang PPN dan pada saat itu harus dibuatkan faktur pajak. Kalau dibuatnya penyerahan hari ini, dibuatnya besok atau dibuatnya nanti ada periodenya ya. Nah itu kalau melampaui berarti dia dianggap terlambat. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah saat penyerahan barang kena pajak. Kemudian yang kedua adalah saat pembayaran jika mendahului penyerahan. Nah ini DP misalnya gitu ya. Jadi misalnya ini saya mau beli barang, mau beli mesin, saya DP-in dulu. Ya, mesinnya baru dikirim bulan depan. Sekarang saya DP sebagai bukti keseriusan untuk membeli mesin. Ya, nah maka DP-nya ini ya itu terutang PPN. Ya, jadi meskipun mesinnya baru diserahkan ya, jadi penyerahan BKP itu baru nanti bulan depan. Nah, tapi karena pembayarannya sekarang, maka pembayaran DP itu
sudah terutang PPN. Jadi misalnya DP 30%, ya berarti terutang PPN. Nanti sisanya dibayar pada saat penyerahan, gitu, atau setelah penyerahan. Nah, maka pada saat penyerahan barang, yang 70%-nya harus dipenuhi. Ya, harus terutang atau harus dibuatkan faktur pajaknya. Jadi 30% misalnya pada saat pembayaran, kemudian 70% pada saat barang itu datang. Kemudian juga ada saat termin, pembayaran termin. Ya, ini biasanya untuk angsuran, ya, untuk penyerahan bertahap. Ya, misalnya pekerjaan kontraktor, ya, pekerjaan kontraktor membangun gedung, ya, 10% dapat selesai 10% dapat pembayaran 10%, selesai 20% dapat pembayaran lagi 10%, selesai 40% dapat pembayaran 20% ya. Nah, pembayaran termin itulah yang terutang PPN. Ya, jadi tidak menunggu di akhir selesai semuanya, enggak, gitu ya. Tetapi pada saat pembayaran termin. Ya, termasuk misalnya membeli properti gitu ya kan, ada membeli properti itu ya. Nah, itu yang pembayarannya bertahap gitu ya. Misalnya nyicilnya bertahap gitu ya, bertahap selama 2 tahun, setahun, atau selama 6 bulan. Nah, pada saat tahapan-tahapan itulah, nah itu terutang PPN pembayaran. Kemudian saat akhir bulan terutang untuk faktur pajak gabungan. Nah, ada faktur pajak gabungan ya. Faktur pajak gabungan ini apabila si PKP penjual atau yang melakukan penyerahan BKP dan JKP ini melakukan transaksi yang sama, ya relatif sama ya, misalnya melakukan pengiriman barang ya secara rutin ya, saya ngirim ATK seminggu sekali atau seminggu 2 kali misalnya gitu ya, melakukan pengiriman ATK ke ke pembeli yang sama, sehingga sebulan dia ada katakanlah mengirim 8 kali. Nah, ini diperbolehkan untuk membuat faktur pajak gabungan. Jadi buatnya di akhir bulan saja. Ya, tidak perlu setiap pengiriman itu 8 kali dia bikin faktur pajak, ya. Tapi cukup di akhir bulan saja 1 kali atas 8 kali pengiriman. Ya, ini saat-saat dilakukannya pembuatan faktur pajak. Ya, ini contohnya ya, pemfakturannya kapan. Jadi misalnya 5 Januari mengirimkan barang ke PT Mandiri, pembayaran diterima tanggal 4 Februari. Ya, nah ini jadi kapan nih membuat faktur pajak? Barang dikirim 5 Januari, pembayaran 4 Februari. Duluan mana? Pengiriman barang atau pembayaran? Ya, duluan pengiriman. Ya, berarti kalau di sini saat penyerahan BKP barang atau saat pembayaran jika mendahului pembayaran. Nah, tapi karena pembayarannya setelah pengiriman barang, berarti faktur pajak dibuat tanggal 5 Januari. Ya, bukan 4 Februari. Ya. Oke, kemudian kasus yang kedua, 13 Februari menerima pembayaran di muka. Ya, nih, jadi dikasih DP. Pengiriman baru dilakukan 3 hari kemudian. Ya, mana yang lebih dulu, pembayaran atau pengiriman barang? Pembayaran. Nah, lebih dulu pembayaran, ya. Lebih dulu pembayaran, ya berarti ya lebih dulu pembayaran, maka faktur pajak dibuat pada saat dilakukan pembayaran. Nah, sehingga ketika dikirimkan pada 3 hari kemudian, ya ini pembayaran di muka ya, tadi contohnya ya, misalnya 50% dulu, ya, oke. Nanti 50%-nya baru dibuat lagi setelah pengiriman, pada saat pengiriman barang. Ya. Kemudian pada tanggal 22 Maret menerima 20% pembayaran atas pemesanan ya PT Jaya tanggal 3 April 40%, 16 April 20%, dan tanggal 21 April untuk sisanya. Pengiriman dilakukan secara bertahap sesuai tanggal pembayaran.
Nah, jadi kapan dibuatnya faktur pajak? Pengiriman dilakukan secara bertahap sesuai dengan pembayaran ya. Berarti ya dikirimkannya ya sudah 22 Maret, 3 April, 16 April, dan 21 April. Gitu ya. Ini sesuai 20%, 40%, 20%. Oke ya. Kemudian tanggal 30 Mei misalnya menerima pesanan dari pemerintah, barang dikirimkan tanggal 2 Juni, tagihan dikirimkan tanggal 5 Juni. Pemeriksaan dilakukan tanggal 11 Juni dan pembayaran diterima 17 Juni. Nah, ini juga sini. Nah, ini saat penyampaian tagihan untuk penyerahan kepada pemungut PPN. Ya, jadi pemerintah itu adalah merupakan ini ada istilah tersendiri ya, pemungut PPN ya, bukan pengertian umum tadi ini ya, melakukan. Ya, jadi ada istilah tersendiri, dia adalah pemungut PPN, yaitu pihak yang ditunjuk oleh pemerintah atau oleh Menteri Keuangan, ya melalui peraturan Menteri Keuangan ya. Nah, itu untuk melakukan pemungutan PPN. Ya, itu biasanya instansi pemerintah sama komoditas tertentu ya. Jadi kalau pemerintah ya, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, atau BUMN dan anak perusahaannya yang sudah ditunjuk ya. Nah, maka itu adalah terutang pada saat mengirimkan tagihan. Jadi misalnya saya penyerahannya sekarang ya, 30 Mei menerima pesanan, ya, penyerahan kapan? Barang dikirim, nah ini ya, barang dikirim tanggal 2 Juni, ya, 30 Mei menerima pesanan, dikirim tanggal 2 Juni, tagihan dikirim 5 Juni. Gitu ya. Nah, jadi kapan nih PPN-nya, faktur pajaknya dibuat? Apakah pada saat menerima pesanan, apakah pada saat pengiriman? Nah, lihat ini pada saat penyerahan atau pengiriman. Ya, tetapi khusus pemungut PPN, yaitu adalah pemerintah daerah dan BUMD, BUMN dan BUMD. Nah, maka itu faktur pajaknya dibuat pada saat dibuatkan tagihan. Ya, tagihannya dikirim. Ya, jadi tanggal 5. Ya. Kemudian tanggal 1 Juni menerima pesanan dari PT Sejahtera, kalian merupakan pelanggan berkala yang sepanjang Juni melakukan pemesanan tanggal, nah ini ya, ini udah pelanggan rutin ya berkala, pemesanan 3, 6, 18, 23, 29 Juni. Kapan faktur pajak dibuat? Ya, faktur pajak bisa dibuat tanggal ya, akhir bulan. Ya, saja tanggal 29 atau tanggal 3. Ya, tanggal terakhir pengiriman ya. Nah, ini adalah kapan faktur pajak dibuat ya, karena kalau faktur pajak ini memang agak ketat gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya terlambat ya 1 hari, 5 Januari mengirimkan barang, kemudian dibuatnya tanggal 6 Januari, ya ini berarti dianggap faktur pajak terlambat. Nah, faktur pajak terlambat ini menurut undang-undang yang terbaru, ya Undang-Undang HPP itu dikenakan 1% dari nilai penyerahan. Ya, dikenakan sanksi. Nah, ini ya tadi. 5 Januari saat penyerahan, PT Mandiri 13 Februari saat pembayaran yang mendahului penyerahan, PT Jaya ini sesuai dengan pembayaran terminnya atau berkalanya, pemerintah kota tanggal 5 Juni pada saat penagihan, ya, PT Sejahtera ini yang banyak ya, nah ini bisa akhir bulan faktur pajak gabungan. Ya, beberapa ketentuan khusus. Kalau absahan faktur pajak ditentukan berdasarkan ketentuan material atau kelengkapan konten yang ada di faktur pajak. Ya. Ketentuan formal, ya, kebenaran cara pengisian. Ya, jadi kalau ada salah isi ini dianggap nanti cacat, kemudian faktur pajaknya tidak bisa digunakan untuk atau dianggap dia tidak membuat faktur pajak. Ya, kalau tidak membuat faktur pajak, nah ini ada keterlambatan, ya, denda keterlambatan.
Ya, batas keterlambatan pembuatan adalah 3 bulan. Artinya kalau masih dalam jangka waktu 3 bulan, faktur pajaknya dibuat, dia masih dianggap faktur pajak. Tapi kalau dibuat sudah melewati 3 bulan, ya, maka dia dianggap bukan faktur pajak. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini tadi kasusnya penyerahan tanggal 5 Januari, ya, kemudian dibuatnya tanggal 5 Januari, 5 Februari, Maret, 5 Maret, 5 April. Ya, 5 April ya, 3 bulan. Ya. Nah, dibuat tanggal 6 April, meskipun faktur pajak itu dibuat, itu dianggap bukan faktur pajak. Gitu ya. Itu dianggap bukan, ya, dianggap bukan faktur pajak. Dan kemudian dikenakan denda ya 1% ya. Dulu sebelumnya 2% di undang-undang sebelumnya, sekarang di undang-undang HPP itu 1% yang berlaku April 2022, ya, kena denda 1%. Ya, intinya kalau terlambat itu kena denda 1%. Nah, kalau melewati 3 bulan, maka dianggap bukan faktur pajak. Gitu ya. Nah, konsekuensinya apa? Bagi pembeli, gitu ya, bagi pembeli itu tidak boleh dijadikan pajak kredit pajak masukan. Gitu ya, tidak boleh dijadikan kredit pajak masukan. Nah, bagi penjual ya udah dia intinya dia kena denda. Ya, bagi penjual dia intinya kena denda mau 1 hari mau 4 bulan dia kena denda. Tapi nanti bagi PKP pembeli, nah ini kalau lewat 3 bulan dia tidak boleh dikreditkan. Tapi kalau masih di dalam 3 bulan, ya itu masih boleh dikreditkan oleh pembeli. Pengusaha non PKP dilarang membuat faktur pajak. Jadi kalau tidak punya izin PKP, ya dilarang membuat faktur pajak. Jika telah dibuat, PPN harus disetorkan dan pengusaha dikenakan sanksi administrasi dan pidana. Kategori faktur pajak tidak biasa meliputi faktur pajak khusus atas penyerahan kepada ini wajib pajak orang pribadi luar negeri, faktur pajak pengganti. Nah, ini juga kalau ada faktur pajak kemudian salah membuat, kemudian harus diganti, itu disebut faktur pajak pengganti. Ya. Nah, ini sistem penghitungan PPN. Jadi intinya menghitung PPN terutang itu adalah pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Ya, pajak keluaran berasal dari mana? Pajak keluaran dari penjual ya. Pajak keluaran ini dari penjual atau yang menyerahkan. Pajak masukan itu yang pembeli gitu ya. Nah, selisihnya karena ini selisihnya bisa saja lebih besar pajak masukan dibandingkan pajak keluaran. Ya, itu berarti terjadi lebih bayar. Kalau pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan berarti kurang bayar. Ya, ketika PPN keluaran melebihi pajak masukan, selisih tersebut harus disetorkan kepada kas negara. Ya, kemarin yang contoh yang sebelumnya ya, yang apa 1.300 dijual 1.300 sehingga ada PPN 130 misalnya, 30. Ya. Kalau PPN masukannya lebih besar, maka selisih tersebut dikompensasikan ya pada masa pajak berikutnya atau direstitusi pada bulan Desember. Ini ya, ya. Jadi ini mekanisme PKPM ya. Saya kira ini sudah pajak keluaran PPN yang terutang yang wajib dipungut oleh PKP karena menyerahkan BKP atau JKP atau karena ekspor. Intinya dari penjual ya atau yang dari yang menyerahkan. Pajak masukan itu adalah yang di posisi pembeli ya. Jadi untuk memudahkan nanti penjual dan pembeli aja gitu ya. Penjual dan pembeli ya. Nanti bisa diterapkan menyerahkan itu bisa penjual atau bisa jenis yang lain ya. Yang menyewakan, penyewa gitu ya. Nah, ini penjual itu berarti yang menyerahkan BKP, maka dia memungut pajak keluaran ya. Sedangkan pembeli berarti dia membayar pajak masukan. Ya, baik pembelian karena BKP, JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP atau impor, ya, impor BKP ya dari luar daerah.
Nah, syarat umum pengreditan PPN ini berkaitan langsung dengan usaha. Ya, jadi misalnya perusahaan membeli mesin produksi berkaitan langsung dengan usaha, maka boleh pajak ketika dia membeli barang, maka kemudian dia dipungut ya, dipungut PPN, maka PPN-nya boleh dikreditkan sebagai pajak masukan berkaitan langsung dengan usaha. Ya. Tapi kemudian ada misalnya di dalam peraturan PPN ini juga misalnya membeli mobil untuk fasilitasnya direktur, gitu ya, membeli mobil untuk fasilitasnya direktur, maka dia tidak berkaitan langsung dengan usaha. Ya, itu fasilitas ya, tidak berkaitan langsung dengan usaha. Nah, maka itu tidak boleh dikreditkan sebagai pajak masukan. Ya, nah ini jadi berkaitan langsung dengan usaha, dimanfaatkan untuk penyerahan yang bersifat hutang PPN. Ya, jadi kalau misalnya ada pembelian, jadi misalnya nanti ada contohnya ya. Nah, jadi hanya untuk yang penyerahannya terutang PPN. Ya, jadi kalau ini misalnya manufaktur beli barang gitu ya, kemudian penyerahan habis itu kan diolah produksi, kemudian kan barangnya dijual. Nah, dijualnya itu terutang PPN nggak? Kalau terutang PPN, ya berarti pajak masuknya boleh dikreditkan. Tapi ketika dijual itu tidak terutang PPN, maka pajak masukannya tidak boleh dikreditkan. Ya, karena ada perusahaan nanti yang melakukan penjualan yang sebagian terutang PPN, sebagian lain tidak terutang. Ya, kemudian ada bukti faktur pajak. Ya, sekarang relatif faktur pajak karena sudah ada aplikasi online ya. Faktur pajak ini ya sudah soft copy ya, berbentuk soft copy. Ya, ini jadi tapi ada gitu ya. Tapi biasanya ini sudah lebih ketat gitu ya pengawasannya. Ya, karena mungkin kalau sebelumnya masih bersifat hard copy dan tidak ada kontrol misalnya di penomoran dan sebagainya itu bisa terjadi pemalsuan ya, pemalsuan faktur pajak ya, karena itu kan menguntungkan ya kalau misalnya dijadikan pajak masukan, akan mengurangi kewajiban ya. Dan dikreditkan maksimal 3 bulan setelah penyerahan BKP atau JKP ya. Jadi maksudnya kalau misalnya transaksinya dikirimkan liannya bulan, nah ini ya bagi mengirimkan barang kepada PT Mandiri. Nah ini misalnya berdikari penjual, PT Mandiri berarti pembeli. Nah nanti berarti faktur pajaknya dibuat oleh PT Berdikari. Bagi PT Berdikari ini adalah pajak keluaran. Ini adalah merupakan pajak masukan karena dia melakukan pembelian barang. Nah, pajak masukan ini, misalnya ini faktur pajaknya ada di bulan Januari atau tanggal 5 Januari. Nah, maka boleh dijadikan pajak masukan oleh PT Mandiri, yaitu sampai dengan, jadi misalnya, oh Januari dia nggak dijadikan pajak masukan, Februari tidak dijadikan pajak masukan. Ya, Maret tidak, sampai dengan April maksimal. Ya, di sini ya dikreditkan maksimal 3 bulan setelah penyerahan BKP atau JKP. Ya, maksimal 3 bulan ya. Jadi kalau eh, Februari, Maret, April gitu ya. Akan. Nah, jadi setelah itu nggak boleh dikreditkan lagi. Ya, karena PPN ini laporannya adalah bulanan ya. Laporannya adalah laporan SPT masa atau SPT bulanan. Ya, jadi setiap 1 bulan dia pelaporannya. Ya, kemudian pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan berasal dari BKP atau JKP sebelum dikumpulkan sebagai PKP. Ya. Jadi kalau misalnya saya beli barang sekarang, kemudian besok dikukuhkan jadi PKP, maka barang yang dibeli sekarang ada PPN masukannya tidak boleh dikreditkan. Ya, kecuali ada berapa persyaratan di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Tadi ya, misalnya barang modal. Tidak, barang modal itu mesin ya, misalnya ya, mesin, gedung, tidak berkaitan langsung dengan kegiatan produksi, distribusi, dan manajemen. Tadi ya, contohnya untuk kendaraan direksi itu tidak boleh. Kemudian nanti untuk pembuatan lapangan olahraga, kan pembangunannya ada PPN-nya itu nggak boleh.
ya. Karena lapangan olahraga bukan untuk kegiatan produksi, distribusi, dan manajemen, ya. Itu hanya untuk fringe benefit, ya. Dimanfaatkan untuk penyerahan yang tidak terutang atau dibebaskan dari PPN. Ini nggak boleh. Jadi kalau tidak terutang atau dibebaskan PPN, ini tidak boleh dikreditkan. Jadi ada yang ekspor, makanya ekspor itu terutang tapi 0%, sehingga pajak masukannya boleh dikreditkan. Ya, dia bukan tidak terutang, ya, terutang tapi 0%. Atau nanti ada yang dibebaskan, ya, kemarin kita sudah bahas, ada PPN-PPN yang dibebaskan. Ya, dia terutang tapi kemudian dibebaskan, maka pajak masukannya tidak boleh dikreditkan. Berasal dari perolehan pemeliharaan kendaraan, nah ini ya, sedan, jeep, station wagon, van, atau kombi. Ya, mobil ini tidak boleh. Faktur pajaknya cacat atau hilang, ya ini ya kalau sekarang mungkin sudah ada tercatat ya di web, ya, tersimpan di e-faktur, ya, aplikasi. Kemudian karena aplikasinya ini ya apa namanya, connect, ya, terkonek bisa dikoneksi dengan semua PKP, ya. Jadi misalnya PKPA dengan PKPB melakukan transaksi, ya, maka si A ini melakukan transaksi melakukan pembuatan faktur pajak melalui aplikasi e-faktur itu. Nah, dengan menyebutkan nama B, nanti B bisa menarik datanya, ya, secara online. Jadi tidak perlu hard copy lagi. Nah, ini jadi cacat atau hilangnya ini juga nggak ada gitu, ya. Ada kemungkinan kecil, ya. Kalau cacat mungkin bisa jadi kalau ada salah pengisian. Kemudian PPN masukan ditagih dengan SKP, ya. Jadi kalau ada tagihan PPN melalui hasil pemeriksaan dengan surat ketetapan pajak, ini tidak diperbolehkan, tapi ini ada pengecualiannya nanti di Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN, ini berarti tidak boleh. Nah, ini ya, saya kira ini kemarin juga sudah, ya, PPN itu tidak bersifat kumulatif, ya. Nah, ini contohnya, misalnya CV Villa Berkas sepanjang triwulan 2019 mencatatkan PPN keluaran dan PPN masukan. Bulan September ada keluaran, ya, ada keluaran 23 juta 150, masukan 21.565. Oktober 3133, November 1711, Desember 4550. Nah, ini berapa PPN-nya kurang atau lebih bayar? Ya, bulan September kurang bayar atau lebih bayar? Ya, bulan September kurang bayar kalau PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan, berarti kurang bayar. Ya, ini. Nah, ini kan. Nah, ini menyerahkan, ya, misalnya ini industri benang menyerahkan menyerahkan 1.000, harga jualnya 1.000, PPN-nya 100, setor ke kas negara. Ya, dia tidak punya pajak masukan. Kemudian diserahkan ke industri tekstil, ya. Industri tekstil menyerahkan nilai tambahnya 400 sehingga 1.400 yang dijual, sehingga PPN-nya 140. Dia sudah melakukan pembelian di sini, pajak masukan adalah 100. Berarti sama dengan 40. 40 ini berarti kurang bayar. Ya. Dia menyerahkan 140, dia beli 100. Ya, ini kan beli 100. Ya, berarti ini kurang bayar. Ya, berarti ini kurang bayar, 23 kurang 21 sekian. Kurang bayar, maka kurang bayarnya harus dilakukan pembayaran. Oktober, ternyata pajak keluarannya lebih kecil daripada pajak masukan. Berarti ini lebih bayar. Nah, ini ya. Bulan September, PPN keluaran 23 juta 150, pajak masukan 21.565, berarti kurang bayarnya 1,585. Wajib disetor kapan? Maksimal tanggal 31 Oktober. Jadi kalau masa pajaknya bulan September, maksimal disetor 31 Oktober. Jadi bulan berikutnya, di akhir bulan berikutnya.
Jadi maksimal 31 Oktober. Masa pajak Oktober, pajak keluarannya 31.750, masukannya 33.955. Berarti ada lebih bayar 2.205.000. Maka ini dikompensasikan ke masa November. Ya, dikompensasikan ke masa November. Ya, nggak ada pembayaran di sini, tapi ini boleh dikompensasikan ke bulan berikutnya. Bulan berikutnya keluaran 17.255, masukan 11.595. Berarti ada kurang bayar ya 5630, ya ini selisihnya ya 17.225 kurang 11.595 itu adalah 5.630. Tetapi dia ada kompensasi dari November. Ya November lebih bayar, kurangin dulu. Ya 5630 dikurangi dulu 2.205, ya lebih bayar dari bulan sebelumnya. Maka dia cuma bayar 3.425. Kapan maksimal dibayar? November, maksimal 31 Desember. Oke ya. Kemudian bulan Desember, pajak keluaran 45.825, pajak masukan 57.75. Berarti ini lebih besar pajak masukan. Ya, berarti lebih bayar. Lebih bayar ini boleh dikompensasi ke Januari atau diminta restitusi, pengembalian. Ya, dari kantor pajak minta pengembalian, ini saya kelebihan bayar. Ya, saya minta dikembalikan. Ya, atau dikompensasi ke tahun. Ya, jadi ini pemahaman PPN. Nah, ini tadi PPN tidak dipungut dan dibebaskan, berarti pajak masukannya bersifat dapat dikreditkan. Kalau tidak dipungut, bersifat dapat dikreditkan, tapi kalau PPN dibebaskan, bersifat tidak dapat dikreditkan. Oke ya, jadi ini untuk penyerahan yang ada terutang dan tidak terutang PPN. Ya, jadi ini misalnya dia melakukan, udah pernah ya. Nah ini penjualannya dia ada penjualan buku, ini terutang PPN, penjualan kitab suci tidak terutang PPN, pembeliannya dia ada 65 juta. Berarti ini ada PPN terutangnya 6.500.000. Ya. Berapa nilai PPN masukan yang dapat dikreditkan untuk setiap periode? Ya, nah ini berarti PPN masukannya ada 6.500.000. Kemudian proporsi penyerahan yang terutang PPN. Ya, 1.250.000. Ya, penjualan kitab suci ini tidak terutang PPN ya. Tidak dipungut ya. Jadi masih bisa dibebaskan ya. Jadi intinya tidak terutang kitab suci, tapi penjualan buku agenda ini terutang. Artinya 50%-nya terutang, 50%-nya tidak terutang. Nah, maka pembelian suku cadang karena mesinnya kan dipakai sama. Ya, ini mesin produksi dipakai untuk mencetak kitab suci, dipakai untuk mencetak buku. Buku yang terutang PPN ya, buku agenda. Maka pembelian suku cadangnya ini hanya boleh dikreditkan sebesar 50%-nya saja. Gitu ya. Jadi 50%, 3.200.000. Ya sama, yang lainnya juga. Ya, jadi ini jadi harus diperhatikan kalau ada penyerahan yang terutang dan tidak terutang PPN. Oke, itu sudah. Oke, jadi saya kira itu untuk pajak pertambahan nilai. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi kalau PPN-nya dibebaskan, ya ini kasus di kitab suci ini, penyerahannya dibebaskan, ya maka pajak masukan yang ada itu tidak boleh dikreditkan. Nah, sementara dalam kasus perusahaan ini, gitu ya, dia melakukan penyerahan yang dikenakan PPN dan dibebaskan PPN. Nah, maka harus dibuat proporsional. Sementara kan ini suku cadang ini kan untuk memproduksi mesinnya sama. Untuk memproduksi yang nanti penjualannya terutang PPN dan penjualannya dibebaskan dari PPN. Gitu ya. Nah, maka pengkreditannya hanya proporsional dengan nilai penjualan. Gitu ya. Proporsional dengan nilai penjualan.
Nah, ini ya, PPN dibebaskan ini pajak masukannya bersifat tidak dapat dikreditkan. Oke. Gitu ya, bisa ditangkap. Baik, Pak. Terima kasih. Ini adalah contoh faktur pajak. Kode dan nomor seri faktur pajak ini ada kode ini 070. Ini adalah kode nanti, ini nomor seri. 123784567 ini nomor seri. Ini juga digitnya standar. Pengusaha kena pajak ini yang melakukan penyerahan, kemudian pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak ya, ini pembelinya, ya, penjualnya atau yang melakukan penyerahan PT ABC, pembelinya PT XYZ. Nah ini misalnya komputer yang dijual, harganya sekian, harga jualnya 15 juta, ya. Kemudian dasar pengenaan pajaknya 15 juta, total PPN 11% ini ya, 1.600.000 ini. Nah ini tanda tangannya sudah tanda tangan sertifikat elektronik ya. Nah ini adalah contoh faktur aplikasinya ya. Jadi isinya tadi sudah dibahas juga. Nah ini kemudian nomor seri faktur pajak ini dikontrol oleh Ditjen Pajak ya. Jadi nomor seri yang ada di sini ini ya ini ya nomor seri ini tadi nomor seri yang 1 sampai 8 ini adalah dikeluarkan oleh uh, apa kantor pajak ya. Ini dikeluarkan oleh kantor pajak. Jadi nggak boleh buat sendiri. Jadi tidak boleh buat sendiri. Jadi ini dikeluarkan oleh kantor pajak. Jadi harus minta gitu ya. Misalnya kita biasa melakukan transaksi 1 bulan 20 transaksi ya minta aja 20 nomor. Gitu ya. Nanti kalau habis minta lagi. Gitu ya. Nanti prosedur yang sekarang dijalankan ya. Kemudian kode ini yang 07 ya. Nah, ini ada kode 01, ada 02, 03 gitu ya. Ini kebetulan 07. Nah, ini kode-kodenya. Ya, ini penyerahan kepada 01 ya, kode yang ini tadi 001 ini di sini. Kode transaksi, penyerahan kepada pemungut PPN, 02 penyerahan kepada pemungut bendahara pemerintah, penyerahan kepada pemungut selain bendahara pemerintah tadi ya, mungkin komoditas tertentu, kemudian 04 penyerahan dengan DPP nilai lain, kemudian penyerahan ya 05 penyerahan yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu ya ini ada. Kemudian penyerahan yang nilai lain turis asing ya 07 ini penyerahan yang dari kawasan berikat ya kawasan berikat kawasan ekonomi khusus ya yang PPN tidak dipungut ya PPN-nya atau ya, PPN-nya tidak dipungut atau 0% ya. Kemudian penyerahan dengan PPN dibebaskan pada selain pemungut, kemudian penyerahan aktiva ya, yang semula tidak untuk diperjualbelikan. Nah, ini jadi ada kode-kodenya juga. Jadi kode-kode ini nanti yang menentukan kalau transaksinya kepada siapa. Nah ini kodenya ini yang digunakan. Oke.
Ya, jadi yang terkait dengan termin ya. Jadi kalau nilai, misalnya ini nilai kontrak pembangunan gedung adalah 500 juta gitu ya, atau 5 miliar lah gitu ya. Ya, nilai gedung misalnya 5 miliar. Nah, maka PPN terutangnya ya sama dengan 11% kali 5 miliar ya nanti ya. Gitu ya. Jadi sama dengan 550 ya. Gitu ya. Nah, nanti total PPN nanti akan ada 550 juta ya, 11% dari 5 miliar. Nah, tapi kapan terutangnya? Nah, karena pembangunan ini misalnya diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun misalnya, ya. Nah, maka pada saat dimulai, ya, kemudian eh, ditagih ya atau dibayar misalnya 10%, ya, dibayar 10% sama dengan 500 juta. PPN-nya berapa? PPN sama dengan 11%, 55 juta. Gitu ya. Maka pada saat dimulai dibayar dulu 10% ya, untuk DP pembangunan. Ya, kemudian ketika selesai bangunannya misalnya kan itu kan kalau kontrak pembangunan kan pasti ada ini ya, ada tahapan-tahapannya ya. Oh, sekarang udah selesai 30%. Misalnya, oh udah selesai nih 30%, maka kemudian dilakukan lagi pembayaran 20%. Gitu ya, dibayar termin ya. Bayar lagi termin 20% sama dengan 1 M. Ya, 1 miliar kan, 20% ya, 20% kali 5 miliar kan, 1 M, maka PPN-nya berapa? 110. Gitu ya. Nah, nanti sampai lunas totalnya akan 550. Gitu ya, jadi bukan double gitu ya. Bukan double. Ya. Nah, tapi ya 550 ini nanti bertahap totalnya akan sekian. Jadi ini setelah selesai 30% katakanlah 3 bulan gitu kan ya. Selesai 30% itu setelah dikerjakan selama 3 bulan misalnya. Ya udah nanti pada 3 bulan itu ditagihnya. Gitu. Ya sampai nanti selesai misalnya 100%. Ya udah sisanya aja berapa? Ya misalnya langsung selesai gitu ya 100% ya supaya cepat ya. Berarti sisanya udah dibayar 10, udah dibayar 20, berarti sisanya 70%. Ya, 70% berapa bayar termin 70%? 3,5 miliar ya. 3,5. Ya, berapa PPN-nya? Ya, gitu ya. Ya, jadi tidak ada yang double ya. Nah, hanya bertahap pelunasan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, saya rasa ini cukup ya untuk PPN. Ya.